Halo semuanya, welcome back di RF Channel on YouTube. Masih bersama dengan Ryan Filbert. Kita kali ini akan membahas mengenai pernyataan pendapat bahwa kenapa saham tidak terasa menarik belakangan ini. Sadar atau tidak, belakangan ini lebih banyak berbicara mengenai cryptocurrency. Ya, bukan hanya di channel ini, tapi juga di berita-berita gitu ya. Entah mendukung ataupun tidak mendukung, intinya adalah berita gitu ya. Tapi ketika berbicara mengenai saham, tidak terasa menarik belakangan ini. Kira-kira kenapa seperti itu dan apakah benar berinvestasi saham itu tidak menarik? Itu kita akan coba bahas secara netral. Tentunya saya ingin sekali mengedepankan bahwa apa yang saya sampaikan di sini bukan sebuah rekomendasi, sebagai sebuah studi yang bisa membuat kita menjadi lebih baik secara bersama-sama. Oleh karena itu, terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mengunjungi channel ini, juga WhatsApp saya di 089507080789. Bila Anda mau bertanya, bila Anda mau berkenalan, terima kasih. Saya senang bisa memiliki teman yang lebih banyak lagi, dan banyak juga yang dari luar negeri yang menghubungi saya. Saya senang ketika Anda mau keep in touch dengan saya dan juga tim saya. Nah, selain itu saya juga ingin menginformasikan ada aplikasi yang sudah kita buat, namanya adalah MyRF. MY_RF. Anda bisa download di Android, Anda bisa download di iOS, di mana aplikasi ini memberikan suatu edukasi secara lengkap, dan juga ada tulisan-tulisan yang tidak ada di channel yang bisa Anda akses melalui aplikasi MyRF. Di sana sudah kita list secara kategori, secara runut, membuat Anda mudah untuk belajar, dan aplikasi itu gratis dan tidak ada satupun iklan. Terima kasih atas sponsor yang sudah berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi MyRF. Kenapa saham tidak terasa menarik belakangan ini? Kita akan mulai. Coba kita lihat pergerakannya. Ini adalah pergerakan setidaknya sampai dengan awal bulan Mei 2021. Pergerakan seperti ini membuat gerakannya semakin kecil. Di sini cukup panjang ya waktunya. Coba kita garis-garis biar terasa. Ada suatu pergerakan sideways di sini ya. Dan ternyata sideway-nya itu membuat areal baru juga di sini gitu ya. Nah, dengan terjadi seperti ini disebut dengan namanya fase sideway. Dan fase sideway-nya itu kalau ini jebol lagi, maka akan membuat fase sideway yang sifatnya adalah sideway tapi turun, sideway tapi turun. Siapapun yang berinvestasi rasanya tidak akan happy dengan kondisi seperti ini, dan semakin kecil sideway-nya akan membuat orang sulit untuk berdagang juga. Sehingga tradernya pusing, investornya bukan sebel, tapi masa penantiannya menjadi lebih panjang. Biasanya pelaku pemula itu akan frustasi dengan kejadian seperti ini. Ya, orang yang dagang akan lebih frustasi karena spread yang semakin kecil, jaraknya semakin kecil membuat dia semakin hektik, tapi brokernya lebih banyak makan. Jangan lupa loh, Anda akan dipotong 0,18, 0,15 di awal, 0,25, 0,28 di akhir. Mana urus Anda untung atau rugi oleh broker Anda. Sehingga dengan kejadian seperti ini memang membuat tidak terasa menarik untuk ditransaksikan. Oke, jadi saya coba jawab. Saya tidak mau membahas di awal ini, saya tidak akan bahas mengenai fundamentalnya, tapi saya akan bahas mengenai pergerakan itu sendiri. Kalau sedang adanya roller coaster seperti ini akan enak dibicarakan. Kenapa? Karena bagaimanapun ketika roller coaster ada turun, ada naik. Sehingga upside dan downside-nya memberikan peluang untuk kita mendapatkan untung ataupun rugi. Kalau ada yang bisa melakukan strategi short sell, secara otomatis turun akan happy. Kalau naik juga akan happy. Tapi kalau berjalan di tempat, pun ketika dia membayar bunga margin, itu akan rugi. Kenapa? Karena margin bayar terus bunganya, tapi dia tidak kemana-mana barangnya. Akhirnya juga mengurungkan niat untuk melakukan transaksi dengan menggunakan efek hutang itu sendiri. Oke, kita lanjut. Dan coba Anda lihat, perhatikan pergerakan volumenya. Ini adalah pergerakan volume untuk 30 menit dari IHSG. Ada naik, ada turun, turun, turun. Anda coba lihat ya, di akhir selalu mengalami turun, turun, dan turun. Ini memberikan suatu indikasi kayak gini. Orang kalau awal perdagangan semangat, loyo. Besok mulai lagi, loyo. Nah, biasanya kejadian seperti ini adalah kejadian yang boleh dibilang efek keraguan-raguan. Efek keraguan-raguan terjadi dalam volume ini. Jangan lupa, bila Anda berbicara mengenai technical analysis, maka volume drive everything. Kalau Anda melihat volumenya tidak ada, tidak mungkin juga pergerakannya akan kemana-mana. Nah,
Pertama, dari aspek harga yang kelihatannya lazy sekali, penuh sekali perjuangan untuk melewati sebuah kotak. Itu tidak enak. Tapi ketika dia udah melewati kotak, ternyata kotaknya kotak bawah yang kena. Jangan lupa, ini kotak bawah. Lihat, ini kotak bawah. Dan besok bisa jadi kotak bawah lagi, mana saya juga nggak berharap, karena saya juga seorang investor, dan saya juga sebagai seorang yang suka berdagang untuk mendapatkan keuntungan, saya juga nggak senang. Kenapa? Karena yang namanya transaksi saham buat saya kan, untung kalau naik, kalau turun terus kan saya nggak bisa apa-apa, saya stop loss gitu ya. Nah, itu pun dikonfirmasi dengan volume yang hanya naik di awal, turun di akhir. Naik di awal, turun di akhir. Artinya tidak ada suatu anomali. Tanpa adanya anomali, maka akan susah pergerakannya. Coba kita bandingkan. Ini adalah perdagangan di Dow Jones Industrial Average. Di bagian ini kita lihat ya, bahwa dia, ini kan satu hari nih, ya. Dia ada turun dan mulai naik, ya. Dia ada turun, ada mulai sedikit naik. Dia ada turun, dia ada naik. Ada turun, dia ada naik. Dia ada turun, dia ada naik. Ada pergerakan yang berbeda polanya. Karena apa? Tengahnya, yang benar adalah tengahnya tidak terlalu, tapi ujung ketemu ujung tuh harusnya selalu ada volume yang berbeda. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kalau yang namanya volume mengalami penurunan, itu adalah titik ciri kejenuhan pasar. Gitu. Jadi ketika tidak ada momentum baliknya, maka akan dapat kita pastikan akan kayak gitu hasil akhirnya juga. Gitu ya. Jadi secara harga dan secara volume, boleh dibilang kita kehilangan momentum di pergerakan IHSG kita. Nah, tapi ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Anda berpikir ceritanya adalah cerita buruk. Yes, tapi jangan lupa loh. Investor itu invest in the bad news. Anda harus investasi ketika pergerakan yang tidak begitu terlihat masa depannya. Tapi Anda memilih barang-barang yang secara selektif. Bukan Anda asal pilih. Menjadi tidak menarik karena mindsetnya adalah pergerakan perlu sangat atraktif. Sehingga ketika Anda melihat seperti ini, seharusnya dengan sudut pandang trading, oke, saya setuju. Tapi dalam sudut pandang investasi, invest in the bad news adalah suatu keputusan yang tidak salah-salah banget. Apakah Anda sebenarnya sadar menjadi investor saham atau menjadi trader saham juga? Kalau Anda tidak pernah bisa memisahkan dua kata-kata ini, dan Anda rasanya ini nggak ada bedanya, ya ada orang yang dia bisa melakukan transaksi padahal dia nggak tahu bedanya. Tapi dia untung-untung saja. Ada orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, dia justru malah bingung sendiri akan portofolionya. Maka saya suka bilang, banyak orang yang jadi investor spesialis saham yang minus, yang jelek. Yang untung mana? Udah saya jual. Loh, kenapa dijual? Ya karena untung. Yang minus kenapa ditahan? Karena saya rugi. Oh, jadi dia itu dagang kalau untung, dia invest kalau rugi. Ya, selalulah investasi sesuatu yang merugikan. Jelas dong. Kan gitu ya. Nah, itu bukan suatu cara yang benar. Sedangkan investor itu rugi karena pilihan. Bukan rugi karena tidak punya posisi lain untuk mendapatkan keuntungan. Investor itu rugi karena pilihan loh. Ada orang investasi saat di marketplace yang minus. Bakar duit, yes nggak apa-apa, saya tetap invest. Loh, kok bisa invest? Dia tahu rugi. Tapi dia punya exit plan-nya. Anda punya exit plan-nya? Tidak. Nah, ini tambah lagi perkara baru gitu ya. Tapi inti dasarnya invest in the bad news kalau Anda investor. Tapi yang repot kalau Anda tidak bisa membedakan investor dan trader. Seperti itu. Saya pribadi ya mengatakan bahwa ini adalah masa yang bagus kalau Anda mau menguji atau disebut dengan stress test. Stress test itu biasanya dilakukan adalah pada sebuah sistem. Misalnya adalah sebuah sistem IT gitu ya. Ada suatu software. Itu biasa dilakukan stress test dan pen test. Kenapa ada stress test dan pen test? Kita mau menguji sampai sejauh mana sebuah sistem ini bagus. Nah, krisis itu adalah stress test dan pen test sebenarnya dalam semua bisnis. Kalau bisnis yang bagus bukan artinya dalam kondisi yang krisis atau resesi, itu bisnisnya nggak kenapa-napa. Bukan. Tapi dia bertahan. Sehingga dia menjadi bagus. Seperti itu. Teruji menjadi bagus. Tapi kalau yang tidak memiliki stress test yang bagus dan pen test yang bagus, begitu kena angin ribut, bablas semua. Jadi, saya pribadi ini adalah suatu kondisi yang bagus. Kenapa? Karena pergerakan yang masih ragu-ragu, sejalan sebenarnya dengan perbaikan perekonomian juga masih ragu-ragu. Jadi jangan Anda heran bahwa perusahaan yang hari ini Anda bisa beli sahamnya, itu masih dalam keadaan yang ragu-ragu, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena Indonesia pun masih resesi, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama negatif 0,74%.
Yang lebih bahaya kalau Q2 kita negatif. Kenapa? Artinya kita lebih jelek daripada Q2 2020. Itu artinya parah. Ya, mestinya sih tidak. Mestinya sih tidak. Oleh karena itulah pemerintah agak maju mundur. Mau dikencengin takutnya kenapa-napa dari segi perekonomian karena gelar resesi itu nggak bagus. Mau dilonggar ya kok virusnya malah jadi menggila. Ini juga jadi masalah seluruh dunia gitu ya. Jadi menurut saya ini masih lumayan. Kenapa? Karena ada negara lain yang masih dalam keadaan yang sama. Dia pasar modalnya bisa naik lebih kencang dibandingkan kondisi perekonomiannya. Inilah disebut dengan bubble. Makin jauh gapnya, maka makin besar gelembungnya. Dan syukurnya Indonesia tidak terjadi seperti itu saat ini. Itu menurut subjektif Ryan pribadi ya. Karena kalau Anda perhatikan, saham itu bukan cryptocurrency. Ada underlying yang sangat jelas, yaitu kinerja perusahaan itu sendiri. Jadi agak tidak masuk akal bila pada kondisi resesi, kondisi laporan keuangan perusahaan tidak memberikan catatan prestasi berlebihan, tapi harga sahamnya naik secara berlebihan. Pada akhirnya, harga akan direfleksikan dengan nilai daripada perusahaan itu sendiri. Jadi, ini adalah kondisi yang bagus kalau menurut saya. Wahai Anda-Anda yang rusuh sama market cryptocurrency, berkata tidak ada underlying, tapi berharap membeli saham untuk trading hari ini dengan upside dan downside yang tinggi, Anda juga sedang trading pada sesuatu pergerakan yang tidak underlyingnya. Tidak ada underlyingnya. Loh kenapa? Loh gampang gini. Bisa berimajinasi nggak? Perusahaannya rugi, tapi harganya naik semahal-mahalnya. Oh iya bisa dong Pak. Kan perusahaan ini melakukan suatu kungfu strategis yang katanya akan dia akan jadi terbang nanti kan, bukan sekarang kan. Anda bilang, loh orang itu kan membeli masa depan Pak, dengan sudut pandang masuk sekarang, di mana strateginya kalau berhasil, laporan keuangannya bagus, harganya naik. Pada akhirnya tetap juga ketika dia naik akan ditanya seberapa sesuai dengan harapan. Oh realisasinya di bawah harapan Pak, nah, turunnya banyak. Jangan lupa loh, semakin jauh gapnya, ketika harapan ini tidak terrealisasi, jatuhnya makin jauh. Dan pasti terjadi. Oke? Jadi kalau Anda yang saat ini masih rese soal underlying, tapi transaksi saham tanpa melihat underlying cuman harganya, Anda itu bukan sedang transaksi saham. Gitu. Gak beda Anda di cryptocurrency ataupun tempat lain. Gitu ya. Masih oke lah, saham yang bisa langsung terimpact. Ada saham yang bisa langsung terimpact. Atau terjadi transfer pricing. Bisa ada upside dan downside, tapi yang tidak secara langsung itu biasanya adalah pergerakannya terjadi akibat daripada nilai komoditinya. Kalau yang tidak ada hubungannya, tidak ada transfer pricing dari harga komoditinya, itu kemungkinan besar Anda sedang spekulasi. Karena apa? Underlyingnya jauh, tidak bisa dilihat secara langsung. Harga emas naik, maka pertambangan emas naik. Masuk akal, karena transfer pricing ada suatu sentimen yang bisa langsung disuntikan kepada perusahaan tersebut. Oil naik, saham-saham berbasis oil akan naik, itu ada langsung gitu. Tapi kalau untuk yang lain, itu menurut saya tidak memiliki suatu alasan yang jelas. Oke? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan, pertama, jangan lupa ketika kondisi membaik, Anda akan tertinggal bila do nothing. Jadi bukan saya sarankan hidup ini adalah wait and see. Selalu wait and see. Wait and see itu adalah orang yang tidak berani mengambil risiko. Kalau Anda dalam kondisi wait and see, dalam kondisi hari ini, tidak mengambil risiko, sebenarnya hati Anda itu tidak cocok di dalam paper aset yang memiliki risiko. Anda pergilah ke deposito. Anda beli FR. Silahkan di sana. Toh ternyata kalau kita cari kondisi pergerakan harga saham, yang paling minim dalam 10 tahun terakhir pasti tercapai pada seluruh time frame dengan investasi 5 tahunan adalah 2,5%. Sebenarnya akhirnya tidak ada bedanya dengan Anda investasi, tidak ada beda dengan Anda mendepositokan uang. Jadi buat apa Anda wait and see dan ternyata Anda sebenarnya mentalnya tidak cocok berada di capital market dan khususnya saham. Menurut saya gitu ya. Jadi pertama saya memberikan saran bahwa jangan berpikir bahwa kondisi membaik dan Anda baru membeli. Itu adalah kondisi tertinggal. Oke? Tetapkan Anda itu mau apa? Investasi? Kondisi sulit itu akan mengeliminasi perusahaan jelek. Secara otomatis akibat stress test real,
pen test real ini, ibaratnya penetration test real, ada masuk use case yang benar masuk ke dalam perusahaan dan tidak bisa, maka secara otomatis Anda bisa menjustifikasi jelek. Gampang saja gitu. Iya, saya punya pengalaman di zaman maskernya lagi pada susah tahun 2020. Ada sebuah perusahaan tiba-tiba memproduksi masker. Kita sudah hubungi, kita tanya, saya mau coba bantu, saya punya komunitas. Kalau kamu susah tidak bisa jualan persatuan, biar kami yang tanggung badan untuk mendistribusikan secara satuan. Oh iya Pak, silahkan Bapak sebarkan. Sudah saya kirimkan flyernya, saya kirimkan. Dia bilang jawab, oke. Saya sebarkan ke sosial media. Setelah saya sebarkan ke sosial media, tiba-tiba ada informasi resmi dari perusahaan tersebut bahwa tidak pernah bekerja sama dengan komunitas saya. Iya sih, oke lah, saya bukan perusahaan, saya adalah komunitas kecil. Saya hanya mengatakan bahwa saya bekerja sama dengan sebuah supplier masker untuk bisa mendistribusikan, yang mana saya tidak mengambil untung sepeser pun dari setiap penjualan masker itu, dan ongkos kirimnya ditanggung masing-masing. Artinya tim saya bekerja pada saat itu ketika kita tidak tahu bisa melakukan apa, tapi pada saat itu saya tanyakan, mana surat bukti kerjasama tertulisnya? Loh, kan kita WA-an. Saya bilang, mulai hari itu juga perusahaan itu saya cabut sahamnya dari perusahaan itu, meskipun kecil. Tapi kenapa? Ini nggak beres. Kenapa? Berarti perusahaan ini ngawur. Cara-cara mengerjakannya, duit lu terima, tapi pesanan masker diproses, tapi ketika bilang kita kerjasama, gue ngambil barang itu kerjasama loh. Iya dong, saya ngambil kerjasama dari sebuah perusahaan, saya ambil barang. Apakah saya tidak disebut kerjasama? Iya, uangnya diambil, tapi saya ketika dibilang di luar saya bakal kerjasama, tanpa teknik aling-aling dikatakan saya tidak bekerja sama dan mengatakan saya hoax. Wow, ini ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Perusahaan butut. Tuh sekarang lagi masalah, hutangnya lagi mau di PKPU atau nggak tahu. Itu ciri-ciri. Gitu. Jadi, ya itu kan use case-nya dari saya gitu ya. Tapi Anda akan menemukan perusahaan yang laporan keuangannya jelek aja lah gitu ya. Ada perusahaan yang bagus juga kok. Ada perusahaan untungnya masih triliunan tahun 2020 dibagiin pula. So, bagus lah jelas seperti itu. Jadi, Anda pada saat ini mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan babak eliminasi tanpa Anda capek-capek. Enak toh? Jadi kalau Anda mau investasi, go ahead. Kalau Anda mau trading dan Anda tidak nyaman, saya selalu bilang, yang namanya trading itu adalah seperti orang itu nelayan pergi melaut. Jangan jadikan Anda mencoba mempertaruhkan jiwa dan raga Anda ketika hujan badai Anda tetap pergi melaut. Anda tahu bahwa saya bisa nggak pulang nih. Orang dalam keadaan nggak begitu aja Anda bisa nggak pulang kok. Apalagi lagi badai. Jadi kalau misalnya Anda bilang, saya lagi nggak nyaman untuk trading, ya kenapa Anda juga harus trading? Loh Pak, tapi saya trading for living Pak. Oke, ya udah, saya nggak bisa lawan. Berdagang untuk hidup, ya oke, Anda tahu dong, risikonya Anda tahu. Sebenarnya selama Anda bisa pencet stop loss, Anda nggak pernah masalah kok. Tapi ketika Anda tidak pernah berani mencet stop loss, Anda hanya berani mencetnya taking profit, tapi Anda siap menaruh barang loss Anda di investasi, disitulah akar permasalahan Anda mulai bermasalah atas portofolio. Oke? Anda mau trading? Boleh saja. Senjata trading ada dua. Hanya harga dan volume. Pergi yang ada keduanya. Jangan masuk ke tempat yang rawan dibanditi, bukan dibandari. Caranya gampang. Anda coba cari perusahaan-perusahaan berbasis indeks selektif yang sudah bursa kita hari ini sangat produktif membuat indeks. Jadi silakan Anda ikuti gitu ya. Yang kedua adalah Anda bisa buat indeks selektif versi Anda sendiri. Indeks saya selalu bilang, saya suka LQ45 10 tahun. Nah, itu udah ciri-ciri gitu ya. Dan juga Anda lihat transaksinya. Ada satu saham yang Anda masuk 100 juta, Anda nggak kenapa-napa. Anda masuk 5 miliar, Anda jadi bandarnya. Kenapa? Karena semua mata tertuju pada bukan apa? Transaksi satu hari hanya 5 miliar. Anda masuk 5 miliar, ya Anda jadi bandarnya gitu. Syukur kalau kayak gitu. Kalau ternyata itu lagi di cak-cik goreng apapun, harganya naik, Anda masuk, Anda yang nyumbang ke si bandit tersebut. Hati-hati. Milikilah metode dalam membuat sebuah analisa. Selalu saya katakan seperti itu. Sesederhana mungkin, sekompleks mungkin, tetap tidak bisa menghindari dari kerugian. Jadi Anda jangan selalu berpikir bahwa strategi yang susah itu bisa membuat Anda untung besar. Strategi yang gampang membuat Anda rugi untung yang kecil, itu tidak selalu seperti itu. Yang penting carilah strategi yang membuat Anda nyaman dalam Anda gunakan. Dan ingat, bahwa yang namanya capital market itu selalu lebih dulu atas sesuatu dibandingkan daripada economic cycle itu sendiri.
Di layar Anda ini adalah gambar daripada economic cycle. Dan biasanya ada sektoral-sektoral tertentu yang akan mengikuti atas peak ataupun bottom dari sebuah cycle yang ada. Jadi Anda harus sadar bahwa economic cycle itu selalu terlambat. Jadi kalau Anda menunggu kondisi perekonomian membaik, Anda sebenarnya terlambat karena stock marketnya sudah duluan akan picking up. Oke? Itu saja dari saya. Terima kasih Anda sudah menonton video ini. Dan baik, meskipun di bulan Mei kita tetap ada kelas-kelas yang menarik untuk Anda ikuti. Kalau tidak salah ada kelas tanggal 15, judulnya adalah Asset Planning Class. Anda bisa hubungi tim saya di 0852 8826187. Anda bisa belajar analisa fundamental. Anda juga bisa belajar analisa teknikal, di mana analisa teknikal Anda bisa gunakan di cryptocurrency, di forex, Anda bisa di options US market, Anda juga bisa lakukan untuk di saham, baik di saham Indonesia ataupun di saham Amerika. Untuk fundamental analysis, Anda juga bisa mempelajari untuk bursa Indonesia ataupun pada laporan keuangan saham-saham publik yang ada di dunia. Seperti di US itu sendiri juga kita bisa gunakan analisa fundamental yang sama. Semoga selalu bermanfaat. Hubungi tim saya sekarang juga di 0852 8826187. Sekali lagi 0852 8826187. Dan silakan Anda add WhatsApp saya di 0895 07080789. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Dadah. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.